surah. Bukan, Anda satu Tema surah yang juga. lebar. Sabar. Tema yang lebar. Tema yang lebar. Sabar. Anda harus buktikan juga Matius 4 nomor 1 sampai 11. Begitu. Iya, Nah, saya temanya yang buktikan lebar juga. dong. Hah? Ya, temanya apa? Itu yang Anda bawa Itu tadi. apa? Kalau cuma itu nggak, kalau Ini cuma surah itu Al-Fil nggak siapa disebutkan yang ya bawa? nggak ada temanya. Iya, surah Al-Fil siapa yang bawa? Kau kan? Ya, tema itu umumnya apa? saya akan buktikan Kan sejarahnya. nggak mungkin 1 jam saya cuma bahas Ini surat Al-Fil. sampai ke mencret. Jangan bilang mencret dulu. Kau nyebutin tema aja kau nggak paham. Cuma ngomong itu. Anda apa yang Anda pertanyakan? Tapi nggak tahu temanya apa. Saya tanya saudara, yang Anda pertanyakan apa tadi? Sekarang gini, tema apa yang kau kuasai? Anda temanya saya agama pula. mana yang berpakai logika? Itu aja Anda temanya. mengatakan berlogika, lalu kau Ya pertanyakan. udah, kalau yang mau sabar, sepakat, kalau mau sepakat berarti temanya jam 11 malam, logika dalam beragama. Saya follow up. Betul. Ini datanya Oke. tadi. Kita Ya, sambungkan jam 11 tadi malam. ya. Jam Nah, 11 kita malam, sambungkan data ini, dan kedua, Anda harus siapkan juga data-data sejarahnya tentang Ya Yesus nanti itu dibawa. gampang. Ya Kamu kan? masukkan aja di dalam diskusinya. Pokoknya tema kita. Itu kalau Pokoknya saya tema dialog. Silakan. Pokoknya tema kita logika dalam beragama. Nah, oke. Itu yang menjadi tema kita. Gimana kalau kita 2 lawan 2? Saya sama Boleh. Pak Pendeta Jerry, gimana? Silakan sama Pak Pendeta Jerry. Biar saya sendiri gampang kok barang ini. Sama aku sendiri aja udah mencret gimana sama Gimana Pak Pendeta siapa yang Jerry? lari dari saya ketika kita Bapak membahas belur konsep lah. ketuhanan? Salam Pak Pendeta. Salam. Siapa yang lari? Jangan dulu. Siapa yang lari dari saya? Selamat Natal. Anda kan? Oke. Bukan lari. Apa? Pak Hesti ini udah tahu kalau sore itu saya ngapain. Bukan lari. Iya, kenapa Anda Jualan mengatakan dia, jualan. dalbo? Yang lari dulu sama saya kau kan? Yang mana? Nah, itu kita bahas konsep ketuhanan. Bang Arif yang Ya undang. kok nggak mau jawab soalnya Dalbo. Kita bahas Maunya apa? bertanya tunggu doang. dulu. Di mana saya bertanya? Nah, apa yang kita bahas? Tema kita konsep ketuhanan. Ngapain kau bertanya di mana keberadaan Tuhanmu, Dalbo? Ya sekarang gini. Yang kita gini. bahas Berbicara konsep tentang ketuhanan. konsep ketuhanan. Sebentar ya Pak Pendeta maaf ya. Oke. Berbicara tentang konsep ketuhanan, saya bertanya. Agama Islam baru muncul di abad ke-7. Tunjukkan bukti eksistensi Tuhanmu. Itu kan konsep ketuhanan. Masa disalahkannya pertanyaan saya? Anda bertanya Kan gini. aneh. Anda bertanya kaki Allah ada di neraka. Kan ini bukan itu materinya. Saya nggak pernah bawa ayat kaki Allah ada di neraka. Jangan ngarang. Kok enggak jangan. Nah, kalau Anda Saya nggak pernah bawa ayat itu. esensi, Saya nggak pernah bawa betis. Sabar dulu. Nggak. Saya nggak pernah bawa betis Solo ada di neraka. Sabar. Nggak. Ayo, sabar. Jangan ngarang. Anda bertanya mengenai esensi ketuhanan saya. Nah, kalau Allah tidak pernah ada, bahkan tidak ada, lalu ngapain Kristen menggunakan kata Allah di Bible? Ingat, kata Allah. Sebentar ya, saya jawab ya. Bahasa Silakan. tidak milik. Sebentar. Bahasa tidak milik satu agama. Itu yang pertama ya. Bahasa itu bukan milik satu agama. Sebentar, saya tunjukkan data dan dalilnya. Oke. Atau Bang Pak Silakan, Pendeta Jerry, silakan. silakan Pak. Silakan Pak Pendeta, silakan. Lanjut Bang, oke lanjut. Oke, siap. Ya, saya tunjukkan ya, kalau saya punya data, saya tidak modal asumsi. Ingat, yang menjadi landasan kita bahasa itu tidak milik satu agama. Ya, bahasa tidak milik satu agama. Sebentar, saya tunjukkan dulu datanya. Silakan, saya tunjukkan juga datanya. Sebentar. Ya, di sini ya. Kata Allah sendiri bukanlah istilah milik agama Islam saja. Istilah ini sebelumnya justru sudah dipakai oleh orang-orang Kristen Arab jauh sebelum orang-orang Muslim menggunakannya. Selamat datang di kebenaran. Oke, sudah. Jadi Kristen Ortodok yang ada di tanah Arab itu lebih dulu menggunakan kata Allah. Sebelum imanmu lahir di 610 sampai dengan 632 di Jazirah Arab.
Karena kalau kita bicara fakta sejarah, agama Islam baru ada di tahun 610 sampai dengan 632 Masehi di Jazirah Arab. Untuk selanjutnya saya Boleh? serahkan sama Pak Pendeta Jerry. Silakan Pak Kapan Pendeta. boleh saya Aku bantah izin dulu ini atau silakan nanti saya bantah, jangan kabur ya. Silakan Pak Pendeta. Pak Pendeta dilanjutkan, silakan. Silakan. Iya, persoalan kata Allah ya. Ya, Pak Dalbo, menurut Pak Dalbo, kata Allah itu punya orang Islam atau punya orang Arab? Saya bukan menurut saya, menurut Al-Quran berdasarkan tekstual tercatat ya, di dalam Al-Quran dikatakan Allah tidak pernah berubah. Dan saya bantah dulu Oki ya, jangan bertanya Pak. Sebentar Pak. Tampilkan Hesti, sabar, Pak kenapa Dalbo, giliran sebentar, saya? Kok dikit aja. Sebentar. Sabar. Bang Dalbo, Kak Hesti, Pak Pendeta Jerry, aku izin off-cam sebentar, Sabar mau ngomong dulu. itu doang. Sabar dulu. Mau ngomong itu, Kita pakai bentar. data. Sabar dulu. Gitu. Di dalam konteks Arab Gunung Sinai 151 kita buka Kristen ya, tampaknya ini adalah terjemahan Alkitab berbahasa Arab tertua yang masih ada, yang dibuat pada tahun 867 Masehi. Kira-kira jatuhnya kapan ini Pak? Abad 9 saudara. Nah tentu kita, karena kita warga Indonesia, kita tidak bisa menggunakan akal kita sendiri, kemauan kita sendiri, apa yang disampaikan Aldo. Karena kita ini negara hukum, tentu kita taat kepada hukum. Dan pertama, dasar kata Allah, Allah itu bukan bahasa. Kita gunakan kamus KBBI ya, kita gunakan kamus KBBI. Siapa ini? Oke. Kita gunakan kamus KBBI. Di sini dikatakan Allah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Jelas ya? Allah itu nama Tuhan dalam bahasa Arab. Kau bantah dulu ini nantinya, ya. Jangan dibantah dengan asumsi sayang. Saya menggunakan referensi, menggunakan data. Ya, di kodeks Sinai, Gunung Sinai 151. Bahwasanya di sini dikatakan ya, nampaknya ini adalah terjemahan Alkitab berbahasa Arab tertua yang masih ada, yang dibuat pada tahun 867 Masehi, artinya abad 9. Itu satu. Tentu kita bongkar di sini. Nah, Anda harus bantah ini. Kamus KBBI ini standar kita untuk mencari bahasa Indonesia. Jangan Anda mengatakan bahwa Islam ini ya datanya abad ke-6 atau abad ke-7, lalu kalian mengaku kamilah yang menggunakan kata Allah. Kenapa Kristen tidak mau menggunakan kata bahasa aslinya? Kalian punya Tuhan, orang Yahudi, kitabnya bahasa Yunani, di dalamnya istilah-istilah Arab-Araban. Yang mana yang kalian harus pegang kuat? Yang mana? Padahal di dalam Al-Quran, coba saya buka surat Taha ayat 14. Ini innani anallahu la ilaha innani anallahu la ilaha illa ana fa'budu. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah. Kita mempunyai manuskripnya. Nah, sedangkan Kristen, tunjukkan coba di dalam kitab saudara yang berbahasa Yunani, ada enggak kata Allah? Apa yang terjadi di sana? Theos. Ini harus Anda pertanggungjawabkan. Kau katakan bahwa Allah itu bahasa Indonesia. Mana datanya, Ayo? Saya menggunakan kamus KBBI. Dasarnya di situ, standar kita sebagai orang Indonesia di situ. Makanya sekali-kali simak Aldo menjelaskan kata Allah itu, simak. Ini kata Aldo, Kristen rasa Islam. Kristen rasa Islam. Kenapa? Dia Tuhannya dia ganti Allah. Padahal orang tahu Allah itu Tuhannya umat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Maha Pengasih,
Maha Penyayang. Nah, kalian di mana ada kata Allah di dalam Bible, saudara? Kau bantah saya menggunakan terjemahan. Nah, coba kau bantah. Kamus KBBI itu dikatakan di sini yang pertama, nama Allah, nama Tuhan dalam bahasa Arab, pencipta alam semesta. Itu, saya ulangi, dalam kamus KBBI, Allah itu nama Tuhan dalam bahasa Arab. Lalu di mana ada nama Allah, nama Tuhan bahasa Yunani? Kan tidak ada toh. Kau pikir deh, Kiki, kau berpikir Dinda, jangan hanya pelongo. Kita pakai data deh. Tadi saya menampilkan, kalian itu Kristen yang masuk ke Arab itu di abad 9 menggunakan bahasa Arab. Bible mau diterjemahkan menjadi bahasa Arab. Itu pakai data kita. Oke? Mau Silakan, apa lagi? Pak Pendeta Jerry, silakan. Kenapa bukan kau, Jer? Sorry Pak Pendeta. Kenapa bukan kau, Bang Oki? Orang lagi siara, mungkin lagi tahun baru, rumah keluarga, kau serahkan. Oke, terserah lah, siapa aja, gampang kok. Tapi masih ada waktu saya. Oke, masih ada, saya nyonyot dulu ya. Nah, ternyata guys, ya, dia mengatakan bahwa Allah itu bahasa Indonesia. Salah. Saya sarankan teman-teman Kristen, ya, saya sarankan, jangan malas mendengar, jangan malas melihat Romo Aldo. Silakan di sana. Banyak Kristen yang sadar gara-gara Romo Aldo. Bagaimana Anda menggunakan kata Allah, Kristen rasa-rasa Islam. Ya kan? Kristen rasa Islam ini. Ayo, kau bantah saya gunakan manuskripnya. Coba silakan. Kau diam aja, kau isti. Kau makan aja cemilan di situ. Nah, bubuk. Bagdal, pokoknya Bagdal, aku di belakangmu, aku di belakang. Oke. Janganlah nanti mereka marah. Apalagi Pak Pendeta Jerry ini kan baik orangnya. Oki juga baik. Silakan Ki. Ya, salam Bang Oki, salam semuanya. Pak Yesti, Pak Dalbo. Ya, menarik ya membahas kata Allah. Ya. Tapi sebenarnya argumentasi dari Oke, baik. Sebenarnya argumentasi dari Pak Dalbo sendiri yang memberontak dengan ketika digunakan oleh orang Kristen, ya, menunjukkan bahwa Pak Dalbo seperti mengeluarkan air ludah tapi menelannya sendiri. Karena secara teks tadi, bagaimana Anda membuka dalam Kamus Bahasa Besar Indonesia, ya, bahwa Tuhan itu adalah, atau Allah itu kata Tuhan dalam bahasa Arab, bukan bahasa Islam. Nah, harus bedakan dulu itu ya. Ya, bukan bahasa Islam tapi bahasa Arab. Lalu kita pelan-pelan, Pak Dalbo harus belajar memahami bahwa Islam muncul pada abad ke-7 dan Bang Oki sudah menarasikan tadi. Saya rasa cukup sebenarnya secara akademisi sangat menjawab kata Allah itu sendiri. Namun begini Pak Dalbo dan Bu Hesti, Anda harus pahami betul bahwa orang Kristen di Arab, saya tegaskan ulang, sebenarnya saya sudah disampaikan tadi, saya tegaskan ulang kepada teman-teman bahwa kata Allah sebelum ada Islam sudah digunakan oleh orang-orang Kristen di Arab. Nah, salah satu bentuk tulisan inskripsi milik orang Kristen namanya Al-Jimal. Di situ tertulis Allah, ya, dari al-il,
Tapi ada juga dalam teks Al-Quran menunjukkan ternyata waktu itu, ya saya buka saja datanya, ya ini menarik ini ya, nanti dilanjut. Ya, ntar ya, ya, tapi nggak bisa dibesarkan, Kang. Oke, dalam teks ini Al-Zumar dikatakan di sini Al-Zumar 38. Nah, teks ini menunjukkan bahwa bagaimana teman-teman Rasul waktu itu, teman-teman Rasul Nabi bertanya kepada Rasul Muhammad, tanyakan kepada orang-orang kafir itu, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Dan orang-orang kafir itu menjawab Allah. Narasi ini sangat cukup menjawab sebenarnya. Ternyata Pak Dalbo Bu Hesti tidak ada landasan yang valid, argumentasi yang kredibilitas diakui teruji dengan mengatakan bahwa kata Allah itu milik orang Islam. Sebenarnya bukan. Itu milik ya, milik orang Kristen di Arab sana sebelum ada Islam. Jadi itu tambahan dari saya akan dilanjutkan oleh Bang Oki. Silakan. Ya benar ya apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta Jerry. Ketika bernarasi itu kosong. Az-Zumar 38 itu sudah dikatakan Allah. Berarti kan mereka sudah menggunakan kata Allah. Itu loh. Jadi itu simpelnya seperti itu. Terus saya tunjukkan lagi ada prasastinya di 5:12 itu yang menggunakan kata Allah. Nih ya, sebentar ya. Makanya saya katakan Kristen Ortodok yang ada di tanah Arab itu lebih dulu menggunakan kata Allah. Nih, saya tunjukkan. Prasasti Kristen Umi El Zimal yang berasal dari tahun 512 berisi penggunaan awal kata Arab Allah dalam konteks Kristen selamat datang di kebenaran. Jadi kami orang Kristen itu tidak pernah bernarasi kosong, ya, bernarasi kosong. Dan yang perlu ditekankan gini, Allah itu, bahasa itu bukan milik satu agama. Bahasa itu adalah milik alat komunikasi di seluruh dunia. Jadi tidak bisa satu agama mengklaim kalau bahasa itu cuma milik dia. Nggak boleh. Ya, jangan jadi tukang klaim. Seperti itu ya, jangan jadi tukang klaim. Itu, silakan. Kita tunggu dulu. Tap-tap layar ya, kita bubukin dua ini. Bagaimana Anda membenarkan kata Allah Kristen menggunakan dari awal? Kau bantah menggunakan Al-Quran surah Az-Zumar ayat 38. Anda tahu konteksnya itu. Di situ bercerita tentang kafir Quraisy. Anda orang Quraisy. Orang Quraisy, saya tampilkannya. Bubuk, bubuk. Saya pinjam dulu kata-kata Nandar. Bubuk, bubuk. Baik, ketika ya sebuka dulu balik kamera surah Zumar ya 38. Bubuk, bubuk. Sesungguhnya jika Nabi Muhammad bertanya kepada mereka kaum apa Pak? Kaum musyrik Mekah. Siapa kaum musyrik Mekah? Apa mau dikatakan musyrik? Sudah mengakui Kristen ini adalah agama musyrik. Bang, Anda mau dikatakan agama musyrik? Enggak perlu abang jujur-jujur di sini kan. Az-Zumar 39 ya. Kita lihat dulu di 38. Bubuk, bubuk. Sesungguhnya jika engkau Nabi Muhammad bertanya kepada mereka kaum musyrik Mekah, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka menjawab Allah. Katanya, katakanlah, kalau begitu tahukah kamu tentang apa yang kamu sembah selain Allah jika Allah hendak mendatangkan bencana kepadamu? Jadi ini bercerita tentang Bani Quraisy. Anda ini kok jujur kali ya mengatakan agama Kristen ini musyrik. Kok makan apa kalian berdua ini?
tiba-tiba mengaku di depan saya kalau agama kalian ini musyrik. Tapi saya tunjukkan lah, saya buktikan ini. Bubuk. Baru ada Kristen di sini yang mengaku agamanya musyrik. Baru Pak Oki dengan pendeta ini satu ini. Jujur kali kalian berdua ini. Saya pakai data-data lagi. Lagian sebenarnya kalian tadi Jangan turut campur kau. Ini persoalan laki-laki. Kau diam aja. Kita bubuk ini pendeta dua ini ya. Lama tak cari-cari ini. Bubuk. Dia kembangkan narasi saya menggunakan Al-Quran. Gimana ceritanya Cahayu? Bubuk. Kita buka. Pendetanya nggak mau dengar itu, pendetanya kabur. Pendeta dengarlah. Ini gurumu loh. Kita Aku nggak boleh ngomong. baca. Di sini ya. Agama Nasrani sendiri berubah menjadi agama paganisme yang sulit dipahami dan menimbulkan percampur adukan antara Allah dan manusia. Itu bubuk. Jadi Nasrani itu sudah menjadi paganisme, dan pendeta ini alhamdulillah dia sudah mengakui dirinya bahwa musyrik. Apalagi kalian sendiri loh yang mengaku, bukan aku. Ya, di sini jelas di dalam Al-Quran tadi kamu mau bantah masalah penciptaan ini ketika kaum Bani Quraisy yang menyekutukan Allah, dia ditanya. Makanya dibaca di dalam Al-Quran surah As-Zumar ayat 3. Ini bercerita tentang mereka menyekutukan Allah. Makanya ketika ditanya Bani Quraisy itu, siapa Tuhanmu? Allah. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Itu tadi As-Zumar 38-39. Paham tak? Kita coba tunjukkan secara tertulis. Andai Oki saya tanggapi dulu. Oki selalu mengatakan bahasa ini bebas. Ya, agama menggunakan bahasa bebas. Kan Anda mempunyai jati diri. Bahasa kitab saudara Yunani, kok jadi ke Arab-Araban? Seharusnya Anda harus pede menggunakan kata Theos, menggunakan nama dewa, menggunakan nama Tesi. Kalau malu pakai Theos, menggunakan kata dewa atau menggunakan kata Dewi. Jangan kata Allah. Karena Tuhan kami bukan manusia, bukan makhluk. Laisa kami seung, bukan makhluk. Nah sekarang kita di sini menunjukkan data, dalil. Tadi kan saya bantah Pak Pendeta ini alhamdulillah dia sudah mengaku bahwa Kristen ini adalah agama musyrik. Bobok. Pak Pendeta Jerry, kok aku ambil sebentar ya duluannya. Aku duluan sebentar. Tep layar. Biar Lanjut. sedikit narasi. Bang Oki. Oke. Jemaat lebih pintar dari pendetanya ya. Sebentar. Bukan lebih pintar Cuma kalau Pak lebih pintar Pendeta dari Jerry kan pendetanya. nggak berani terlalu barbar. Itu. Oke, Jemaat. silakan diterima. Silahkan diterima. Udah pendeta belum? Tunggu Itu pendeta Jerry dulu. belum? Perempuan jangan masuk lah. Mute aja. Silakan diterima. Oke. Pertama, kalau kau mau bawa kami adalah orang musyrik, kau harus paham dulu. Makanya belajar sejarah itu penting. Ya, jangan jadi orang-orang yang tidak belajar sejarah tapi mengklaim Nasrani dan Kristen itu dua hal yang berbeda. Nasrani itu adalah sekte dari Yahudi, itu bukan Kristen. Yang dikatakan tadi, orang-orang yang ada di Arab itu lebih dulu menggunakan kata Allah. Kalau kau bawa Al-Hajj ayat 38-39, jangan kau tinggalkan ayat 40-nya. Makanya kalau baca Quran itu jangan ditinggalkan nih ayat 40-nya nih ya, aku bacakan nih. Sebentar aku bacakan. Yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka berkata Tuhan kami adalah Allah. Selamat datang di kebenaran. Itu yang pertama. Terus kau bilang tadi ajaran Kristen itu ajaran paganisme. Biar kutunjukkan siapa yang ajaran paganisme. Ya, Sirah Nabawiyah Al-Mubarakfuri. Ini kitabmu sendiri. Jangan kejang-kejang kalian dua, biar ku ajarin kalian berdua di sini. Ya, Sirah Nabawiyah Al-Mubarakfuri. Siapa yang paganisme? Ya, silakan baca.
di halaman ke-24, begitu pula kisah kemusyrikan dan penyembahan terhadap berhala yang menjadi fenomena terbesar dari agama orang-orang jahiliyah. Saya langsung baca di sini. Mereka mempunyai beberapa tradisi dan upacara penyembahan berhala yang mayoritas diciptakan Amr bin Luhai. Di antara upacara penyembahan berhala yang mereka lakukan adalah, yang pertama, mereka mengelilingi berhala dan mendatanginya berkomat-kamit. Yang kedua, mereka menunaikan haji dan tawaf di sekeliling berhala. Selamat datang di kebenaran. Saya tidak pakai literasi lain, biar ku ajarin kalian berdua. Ya, ku ajarin kalian berdua siang ini. Saya nggak pakai literasi di luar Islam. Saya menggunakan literasimu, Sirah Nabawiyah Al-Mubarakfuri. Langsung berubah wajah kalian. Saya tanya, yang dilakukan pagan Quraisy itu, mutar-mutar tawaf itu masih kalian lakukan nggak sampai sekarang? Jawab. Masih dilakukan nggak sampai sekarang? Tolong dijawab. Ketika kau framing Kristen itu paganisme, saya tunjukkan di dalam Sirah Nabawiyah Al-Mubarakfuri. Silakan Pak Pendeta. Ya, sudah jelas ya bantahan dari Bang Oki secara argumentasi akademis sangat memenuhi kriteria. Cuman tanggapan dari Pak Dalbo dari tadi halusinasi dan tanpa data ya. Lain dibahas, lain disampaikan ya. Sudah tegas kita sampaikan tadi bahwa ya orang Arab, sekali lagi dengar Pak Dalbo, orang Arab sudah memakai kata Allah sebelum Islam ada. Abad ke-7, sekali lagi Pak Dalbo dengar, orang Arab sudah memakai kata Allah sebelum Islam ada. Dan Al-Quran mengiyakan dengan itu. Jangan Anda lari, itu poinnya di situ tadi ya. Tapi kita tidak sedang membicarakan yang Anda maksud ya. Jadi begini Pak Dalbo, Anda lagi-lagi gagal memahami argumentasi kita. Jadi cuman menang bubu apa bubu nggak berkapasitas, itu nggak berkualitas. Bukan masalah bubuknya Cuman sekarang, modal ini framing masalah yang besar Pak Pen. lanjut. Ini Pak Dalbo, ya Pak Dalbo dengarkan saya. Kisah para Rasul 2 ayat yang ke-11 saya bacakannya, dikatakan baik orang-orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka kata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Jadi dengar, sebelum abad pertama sudah mengenal Yesus itu adalah, ya paham itu. Bantah ini banyak dia baru lahir membantah data yang sudah just know-nya. Nah, kalau Anda menabrak sejarah itu masuk di dalam logical fallacy, kesesatan dalam berpikir. Anda berpikir itu sudah nggak bisa jalan, nggak aktif dengan baik. Saya lagi-lagi kalau mau protes, harusnya orang Kristen yang protes. Ya, begitu ya. Karena gini Pak, itu. Pak Ya. Pendeta tidak belajar dari orang Malaysia yang ketika mereka ingin menghilangkan kata Allah, tapi kan kalah. Itu Malaysia kan ingin menggugat kata Allah waktu itu. Sudah sabar. Ini berat. Tidak belajar. Oke, mana? Iya. Kita saksikan lagi ya teman-teman. Oke. Ya. Saya pikir dia mau membawa data-data yang lebih memukul Dalbo. Ternyata nangis dua. Kenapa kalian nangis? Anda membenarkan kata Allah ada ketuhanan sekalian dengan menggunakan argumen Al-Quran. Kan aneh. Dia menggunakan Al-Quran surah Al-Had. Di mana kata Yunaninya? Di mana kitab saudara? Kok bantah? Dan kami tahu bahwa Nabi Isa alaihissalam itu ya ada pengikut-pengikut beliau itu menyembah kepada Allah, tapi bukan Kristen. Ingat ya, mohon maaf sebesar-besarnya, bukan aku loh yang mengatakan Kristen ini musyrik. Pendeta Jerry sendiri om, dia menggunakan pembenaran di dalam Al-Quran surah As-Zumar 38-39. Nah sedangkan di situ bercerita tentang
kafir Quraisy yang musyrik itu loh. Siapa suruh? Tunjukkan di mana kata Allah di Bibelmu. Ya oke. Kita bantah lagi deh. Kita bantah lagi. Dia membawa sirah nabawiyah. Pegangannya bubuk. Baru dia tidak akui. Kami bukan Nasrani. Harus dia tunjukkan. Di sini, inilah kalau dia baca sejarah Islam, dia samakan dengan membaca kitabnya sendiri. Contoh, ketika dia membaca Yohanes 1 nomor 1 loncat ke 14, seakan-akan Yohanes 1 nomor 2 kagak pernah ada. Ini mayoritas bangsa Arab mengikuti dakwah Ismail alaihissalam, yaitu tak kala beliau menyeru kepada agama bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam, yang intinya menyembah kepada Allah. Anda langsung loncat ke sini. Kau coba baca di sini. Saya ajari kau jujur di atas, jangan hanya baca di sini. Kau baca di atas. Di sini dikatakan berbagai kabilah akhirnya berhala itu kembali ke tempat asalnya masing-masing, sehingga setiap kabilah dan di setiap rumah hampir pasti ada berhalanya. Mereka juga memenuhi Masjidil Haram dengan berbagai macam berhala dan patung. Tak kala Rasulullah menaklukkan kota Mekah, di sekitar Ka'bah ada 360 berhala. Beliau hancurkan berhala-berhala itu hingga runtuh semua, lalu memerintahkan agar berhala-berhala tersebut dikeluarkan dari masjid dan dibakar. Selamat datang di tipu-tipuan. Janganlah jadi penipu ke. Bawa sirah, tetapi tidak mau membaca secara menyeluruh, melainkan mau menggunakan penipuan. Kembali lagi, kalau oke sudah bubuk. Saya perkuat juga di hadis ya. Di hadis, Anda ini harus buktikan kata Allah, karena materi kita di situ kata Allah. Nah, sedangkan Pak Pendeta ini memperkuat kata Allah itu, dia bantah saya dengan Al-Quran. Kan aneh. Dan Pak Oki tadi membawa surah Al-Had ayat 40, yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka berkata Tuhan kami adalah Allah. Nah, siapakah ini? Bukan Kristen. Cobalah kau bantah argumen ini berdasarkan kitab Yunani, bukan kau benarkan ketuhanamu berdasarkan Al-Quran. Kalian syahadat aja berdua ya, menggunakan Al-Quran. Dia mematahkan argumen saya. Satu lagi bubuk. Pendeta mau lari, mengundurkan diri pendeta. Pendeta Jangan framing. kamu kok lari nggak kuat ya itu. Jangan framing. Ada tulisan ujaran kebencian. Ada tulisan ujaran kebencian. Jangan fitnah. Jangan fitnah. Mengundurkan diri. Ini sama aku mengundurkan diri. Oke. Coba sekali lagi Anda waktu dalam kami nih. Tunggu dulu. Anda mengatakan bahwa umat Islam menyembah berhala, tadi kamu bawa ini, kau bantah. Nanti saya tunjukkan kalau Kristen itu berhala. Silakan. Oke, sebelum ku ini ya, sebelum ku okekan, sebenarnya kalau kau punya pikiran, kau dan pendetamu sudah mengakui Allah bukan nama Tuhanmu. Sebentar. Karena kalian membawa Al-Quran bukan membawa Bible. Jangan gitu Lesti. Jangan Ya, gitu lah. makanya. Orang Ya, lagi menderita. teman-teman, Silakan. ini. Ya, memang kita akan diskusi itu. Mulai nggak tertibnya teman-teman. Orang yang jawabnya PR, ya, yang nggak ngerti apa-apa mulai. Oke, sekarang saya tunjukkan dulu kesesatan mereka berdua ini. Yang kita sedang bahas,
kata Allah itu sudah ada sebelum Islam itu muncul di abad ke-7. Jedor, selamat datang di kebenaran. Makanya aku bilang, kau boleh longor, tapi kau kurang-kurangi, kau benturkan kepalamu ke tembok. Yang kita sedang bahas Dalbo dan Hesti Sinaga, yang kita sedang bahas ini, ya, kata Allah itu sudah ada sebelum Islam itu muncul di 610 sampai dengan 632 Masehi. Itu poinnya. Itu yang pertama. Yang kedua, Dalbo, yang saya tanya dengan Dalbo tadi di dalam Sirah Nabawiyah, yang dilakukan pagan Quraisy itu masih kalian lakukan nggak sampai sekarang? Tawaf itu. Saya juga tahu itu pagan Quraisy ada berhala. Saya tahu cerita itu. Yang saya tanya sama Dalbo tadi, masih kalian lakukan nggak sampai sekarang? Itu pertanyaannya. Itu kan pernah dilakukan oleh pagan Quraisy, Dalbo. Yang modal tipu-tipu itu Dalbo. Makanya kalau orang bertanya nih, Dalbo, kau dengar dulu pertanyaannya. Itu jangan punya tendensi untuk ketawa-ketawa tapi kosong. Belajarlah dari bangsa Malaysia, dari negara Malaysia. Ketika dia mengklaim kata Allah itu ingin digugat, kalah. Karena apa? Bahasa itu bukan milik satu agama. Itu bahasa bukan cuma milik satu agama. Kau paham itu? Yang sedang kita bahas sebelum Islam muncul di 610 sampai dengan 632 Masehi, orang-orang sudah menggunakan kata Allah. Itu yang kita mau bahas, Dalbo. Terus ketika Dalbo, ya sebentar ya, ketika Dalbo tadi mengatakan Nabi Isa alaihissalam dan pengikutnya, tunjukkan saya sejarah Nabi Isa hidupnya di abad keberapa. Kalau kau bisa tunjukkan, potong nih. Tunjukkan sejarah Nabi Isa. Kalau kau tidak jawab, selesai diskusi ini. Tunjukkan sejarah Nabi Isa yang ada di dalam An-Nisa 157. Ia hidup di abad keberapa? Pada masa pemerintahan siapa? Itu. Makanya teman-teman, diskusi dengan rombongannya si Faruk ini memang adabnya nggak ada. Itu beda. Kalau kita diskusi dengan Nandar, ya kan, diskusi dengan Rasid, itu berbeda dengan rombongan-rombongan orang yang cuman ketawanya besar. Giliran ditanya imannya, PR ya, besok boleh. Itu ya. Sekarang Dalbo jawab dulu, kalau tidak diskusi ini selesai. Tunjukkan sejarah Isa melalui literasi Islam, ya, sejarah Isa melalui literasi Islam. Hidupnya di abad keberapa? Kalau nggak jawab, selesai diskusi ini. Buat apa diskusi dengan orang-orang yang tidak berilmu, yang cuma modal-modal ketawa tapi ilmunya kosong, ya kan? Hesti ini emang ada ilmunya? Nggak ada. Di Hesti ini hatuha dengan saya 10 menit tuh bikin bubuk. Itu ya. Tolong Dalbo, kalian berdua tolong patungan akal kalian setengah-setengah ini ditambahin jadi satu. Tunjukkan sejarah Isa. Kalau kau tidak sanggup menunjukkan sejarah Isa, maka diskusi ini selesai. Saya tidak mau berdiskusi dengan orang yang cuman modal congor. Ya, mohon maaf. Itu, oh emosi. Bang Oki tidak emosi. Emang suara saya keras seperti ini. Itu teman-teman, ya kan? Saking komalnya sepi, makanya ngajak kita PK. Oke. Ini udah waktunya udah 3:30. Sebentar lagi saya mau berangkat. Silahkan Dalbo jawab. Tunjukkan sejarah Nabi Isa, ya, melalui literasi Islam. Kalau kau tidak bisa tunjukkan, maka aku buanglah. Itu percuma saya berdiskusi dengan orang yang tidak ada ilmunya. Ya, silakan ditunjukkan sejarah Nabi Isa yang ada di dalam An-Nisa 157. Hidupnya di abad keberapa? Tokoh histori atau tidak Nabi Isa ini? Kalau kau bisa jawab, silakan. Kok emosi kau? Panik kali. Gak ada yang emosi. Emosi kau. Dengan kalian berdua ini gak ada apa-apanya dengan saya. Aja lah, kami Cuma santai modal-modal ngobrol. ketawa doang. Kami lah, kami mau ketawa.
kau. Suka-suka saya juga lah mau ngomong keras, kenapa rupanya? Emosi, ya. Siapa yang emosi? Jangan dulu ini. Sebenarnya materi kita ini apa, Cik Ayu? Yang kita bahas. Kau yang bawa-bawa Nabi Isa Dia- tadi. Mana saya sejarahnya katakan, kau menyamakan? sahabat, Tunjukkan sahabat. dulu Ya, sejarah Isa. Tunjukkan. sahabat. Yang Coba, kita coba. bahas Tadi ini kau kata ngomong gak Allah. dipotong loh. Kata Tadi ngomong Allah. gak dipotong. Nah ini kadang-kala ini pendetanya satu tadi bubuk lari. Sejarah Isa mana? Ya, tahu, Sejarah Isa. Pak. Yang bahas sejarah Nabi Isa siapa? Yang kita bahas di Loh, itulah. kau yang Mau bawa-bawa dari- Nabi Isa dan mau dari pengikutnya. Saya Hei, bawa pengikut sejarahnya Nabi mana? Isa atau Nabi Sejarahnya Isa. mana? Sabar, Sejarah sabar, Nabi Isa mana? sabar. Nggak bisa Bubuk, nunjukkan. bubuk, Nggak bisa bubuk. nunjukkan. Bahwa Nggak bisa Nabi nunjukkan. Isa alaihissalam itu Nah, siapa yang mau rusuh? Siapa yang mau rusuh? Kau kan mau rusuh. Surah Ali Imran. Tunjukkan sejarahnya. Ya, sabar. Sejarahnya. Sabar. Gimana nih? Surah ada Ali ilmu Imran ayat kalian berdua. 51. Di sini dikatakan Sebentar. innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hasal siratal mustaqim. Di sini sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Nah, Tuhannya Kristen siapa? Cik Ayu. Tuhannya Kristen siapa? Kan dewa. Janganlah ketika kalian mengatakan bahwa Allah itu sudah ada. Betul, tapi masalahnya ini Kristen lari Kabur. dengan pendetanya. Kabur, bobok. Saya bantah dia bawa sirah Nabawiyah dengan menipu. Kau menipu sirah Nabawiyah? Hah? Masih mau kau datang?